eh, kita lanjutkan ya, yaitu bagaimana kita untuk dapat menghindari ya terjadinya risiko ya, mengurangi risiko ya, mengurangi tentunya bagaimana kita untuk membagikan portofolionya ya, memindahkan dengan cara mengasuransikannya ya, atau hedging ya, kalau untuk perdagangan valuta asing dengan hedging. Kemudian menerima risiko, nah risiko itu tetap kita terima tentunya dengan membuat pencadangan. Lalu selanjutnya monitoring dan review risiko. Nah, sedangkan yang kelima ya, yang kelima adalah di sini penerapan ya, penerapan manajemen risiko pada bisnis. Nah, di sini dalam penerapannya tentunya dengan adanya pengawasan ya yang aktif dari dewan komisaris kan gitu ya. Kalau kita punya usaha sendiri ya kita harus aktif untuk mengawasin adanya kemungkinan terjadi risikonya, ada kebijaksanaan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risikonya, adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta adanya sistem informasi untuk risiko bisnis ya, karena adanya sistem pengendalian intern. Nah, yang sedangkan keenam bagaimana untuk pengukuran ya, yang keenam ini adalah bagaimana pengukuran risiko bisnis ya. Nah, risiko yang sering rasio-rasio ya yang sering dipakai dalam pengukuran risiko bisnis yaitu kita kenal dengan degree of operating leverage atau disingkat dengan DOL ya, di mana perubahan laba operasi ya dengan perubahan penjualan atau juga perubahan periklanan mengakibatkan perubahan penjualan ya, perubahan promosi ya, dengan mengambilkan perubahan penjualan. Dengan adanya perubahan penjualan akan mengakibatkan pendapatan laba, perubahan laba. Bisa perubahan menurun, bisa perubahan naik. Nah, rumusnya adalah degree of leverage adalah ya, ini EBIT ya. EBIT pada saat adanya perubahan atau tahun sekarang ya, nah dikurangi dengan EBIT ya pada tahun sebelum adanya perubahan ya. Jadi kan dengan adanya tahun ini dengan tahun kemarin dibagi dengan EBIT tahun sebelumnya adanya perubahan ya. Ya sebagai gampangnya dah, misalkan ini EBIT tahun 2018, ini EBIT 2017 misalkan. Ini 18, ini 17. Jadi adanya naik atau turun. Tadi kan adanya naik atau turun. Kemudian ini adalah penjualan ya. Penjualan tahun berjalan dikurangi dengan penjualan tahun yang lampau dibagi dengan tahun lampau ya. Nah, sehingga di sini penjualan sesudah perubahan, penjualan sebelum perubahan. Ini rumus degree of operating rate, ini harus anak-anak pahami. Nah, DOL ya, degree of leverage itu bisa tinggi ya. Nah, itu ada tinggi juga ada rendah. Nah, ini ya, degree ya, itu tinggi juga bisa rendah. Nah, timbul pertanyaan, manakah yang lebih baik, degree of leverage tinggi atau degree of leverage rendah? Nah, jawabannya tergantung pada jenis perusahaan. Makanya kita hitung dulu, ada standarnya. Nah, kalau perusahaan kontrak perumahan gimana, perusahaan bank gimana, perusahaan koperasi gimana, nah itu semua ada ukuran. Mana yang lebih bagus, mana yang bagusnya lebih rendah atau lebih kecil kan gitu.
Contoh soal. PT Rama membuat proyeksi untuk tahun 2018 menganggarkan penjualan dan laba. Laba operasinya. Bila asumsi terpenuhi, ya namanya memproyeksikan ya. Nah, bila perusahaan asumsi dipenuhi, perusahaan akan mencapai tingkat penjualan ya, 200 miliar. Nah, ini sebagai asumsi 200 miliar. Dan laba operasi dengan asumsi 20 miliar ya. Artinya dengan tingkat penjualan 200 miliar akan memperoleh labanya 20 miliar. Namun ya, terjadi adanya perubahan regulasi dari pemerintah sehingga beberapa pesaing muncul ya. Nah, tapi di sini walaupun pesaing muncul, tapi anehnya realisasi justru meningkat. Dengan perubahan tersebut, jadi kan bisa saja dengan adanya persaingan kita malah lebih meningkat, dengan juga bisa menurun. Nah, diperkirakan penjualan naik menjadi 220 miliar dan laba memperoleh 25 miliar. Sebagai pertanyaan, berapa besar degree of leverage-nya? Berapa besar degree of leverage-nya? Nah, kita jawab. Kita selesaikan soal dimaksud. Jadi nih kita bahas bahwa sesuai dengan rumusnya, DOL adalah EBIT 1 dikurang EBIT 0 dibagi EBIT 0 dibagi sales 1 dikurangi sales 0. Artinya sales tahu apa yang dianggarkan, ini realisasi. Nah, di sini di bawah tadi contoh yang terjadi ya itu 25 miliar keuntungan, sedangkan yang dianggarkannya 20 miliar. Artinya ini terjadi perbedaan 25 miliar dibagi dengan 20 miliar. Sedangkan realisasi penjualan dengan adanya perubahan menjadi 220 miliar. Nah, anggaran 200 miliar dibagi dengan 200 miliar sehingga menghasilkan degree of leverage-nya adalah 2,5%. Ya. 2,5% ya. Yang artinya DOL sebesar 2,5 ini, 25% ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% penjualan ya, akan menyebabkan kenaikan laba operasional ya, laba. Jadi dengan kenaikan penjualan 1% ya, menyebabkan kenaikan laba sebesar 2,5%. Atau gampangnya lagi, setiap kenaikan penjualan Rp1 akan memperoleh keuntungan Rp2,5. Ya. Jadi kemudian hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Apabila penjualan turun 1%, maka laba akan turun 2,5%. Atau jelasnya, apabila kita penjualannya turun Rp1, labanya akan berkurang atau berturun Rp2,5. Semakin tinggi DOL, degree of leverage, maka semakin tinggi risiko operasional perusahaan. Ya. Suatu perusahaan yang memiliki DOL tinggi berarti perusahaan ini sangat peka terhadap perubahan penjualan. Nah, tadi kan di atas ya kita akan mana lebih bagus, DOL-nya tinggi atau DOL-nya rendah, tergantung dari perusahaan. Jadi semakin tinggi degree of leverage-nya, perusahaan sangat sensitif atau sangat peka ya terhadap perubahan ya. Baik itu perubahan kenaikan atau penurunan. Yang artinya semakin tinggi DOL maka akan membuat fluktuasi EBIT bertambah semakin besar, baik ke atas maupun ke bawah, artinya baik kerugian atau keuntungan. Sebaliknya,
perusahaan